Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, marilah kita mengucapkan puji dan syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah melimpahkan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua, sehingga kita dapat berkumpul untuk menjalani presentasi kita pada kesempatan kali ini. Salawat serta salam tidak lupa pula kita ucapkan kepada Nabi kita, yakni Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dengan ucapan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baik, yang sama-sama kita hormati Ibu dosen pengampu pada mata kuliah Pengantar Ekonomi Pembangunan, Ibu Jian Eri Kalmarna, SPD MPDE, dan seterusnya teman-teman yang saya hormati peserta diskusi pada kesempatan kali ini. Sebelumnya, perkenalkan, nama saya Nadia Anissa dengan NIM 210533090 yang pada kesempatan kali ini bertindak sebagai moderator untuk memimpin jalannya diskusi kita pada kesempatan kali ini. Untuk seterusnya, ada kalanya teman-teman dari kelompok 7 untuk memperkenalkan dirinya masing-masing. Kepada teman-teman, disilakan. Baiklah, perkenalkan, nama saya Nafia Sri Andrini dengan NIM 210533093. Perkenalkan, nama saya Rida Hayati dengan NIM 210531005. Baiklah, untuk mempersingkat waktu, marilah kita mulai diskusi kita pada hari ini dengan penyampaian materi pertama, yaitu mengenai pengangguran di perkotaan yang akan disampaikan oleh Rida. Kepada Rida, disilakan. Baiklah, terima kasih kepada moderator yang telah memberikan kesempatan untuk penyampaian materi. Materi pertama yaitu pengangguran di perkotaan. Pengangguran merupakan jumlah dari tenaga kerja dalam bidang perekonomian yang aktif mencari pekerjaan tapi belum berhasil mendapatkan pekerjaan tersebut. Berikut adalah beberapa faktor penyebab dari pengangguran. Pertama yaitu lapangan pekerjaan yang menampung para pencari kerja. Kedua, kurangnya keahlian yang dimiliki oleh para pencari kerja. Yang ketiga, kurangnya informasi di mana pencari kerja tidak memiliki akses untuk mencari tahu informasi tentang perusahaan yang memiliki kekurangan tenaga pekerja. Yang keempat yaitu kurang meratanya lapangan pekerjaan. Banyaknya lapangan pekerjaan di kota dan sedikitnya perataan lapangan pekerjaan. Yang kelima yaitu masih belum maksimalnya upaya pemerintah dalam memberikan pelatihan untuk meningkatkan soft skill. Budaya malas masih menjangkit para pencari kerja yang membuat para pencari kerja mudah menyerah dalam mencari peluang kerja. Materi selanjutnya yaitu migrasi dan pembangunan. Dikutip dari buku karangan Hareva 2020, migrasi adalah perpindahan penduduk dari tempat wilayah daerah yang satu ke tempat wilayah daerah lain dengan tujuan untuk menetap. Berikut penyebab terjadinya migrasi. Pertama, karena kurangnya lapangan pekerjaan. Kedua, kepadatan penduduk. Ketiga, sumber daya alam kurang. Yang keempat, keinginan memperbaiki taraf hidup. Yang kelima, melanjutkan studi. Yang keenam, perbedaan pendapat dan politik. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih saya ucapkan kepada Rida yang telah menyampaikan materinya. Untuk materi selanjutnya yaitu tentang teori ekonomi tentang migrasi desa kota yang akan disampaikan oleh Novia. Kepada Novia, disilakan. Baik, terima kasih sebelumnya kepada moderator yang telah memberikan kesempatan kepada saya untuk menjelaskan materi terkait tentang teori ekonomi tentang migrasi desa dan kota. Yang pertama yaitu ada teori dorong tarik yang dikemukakan oleh Everest S. Leo, di mana dia mengatakan bahwa migrasi dalam arti luas menurut Everest S. Leo adalah perubahan tempat tinggal secara permanen atau semi permanen, tidak ada pembatasan baik pada jarak perpindahan maupun sifatnya, yaitu apakah perpindahan itu bersifat sukarela ataupun terpaksa. Nah, teori yang kedua yaitu ada namanya teori gravitasi zip-zip.
di mana teori ini mengemukakan suatu model gravitasi klasik dalam kaitannya dengan migrasi, di mana jumlah migran di antara dua tempat adalah berbanding lurus dengan hasil dua tempat tersebut, dan berbanding terbalik dengan jarak transportasi terpendek antara dua tempat itu. Nah, untuk teori yang ketiga itu ada namanya teori gravitasi Rippenstein, di mana teori ini berpendapat tentang migrasi yang disusun dalam hukum-hukum migrasi. Di antaranya adalah semakin jauh jarak, semakin berkurang volume migran. Teori ini dikenal dengan nama Dicey teori, di mana setiap arus migrasi yang benar akan menimbulkan arus balik sebagai penggantinya. Nah, untuk teori yang keempat itu ada namanya teori Lewis-Peiranis, di mana menurut model ini ekonomi terdiri dari dua faktor, yaitu sektor subsisten pertanian tradisional dengan ciri produktivitas nol atau rendah sekali, dan sektor industri modern di kota dengan produktivitas tinggi yang mana tenaga kerjanya merupakan transfer secara gradual dari sektor subsisten, di mana jumlah transfer tenaga kerja dan tingkat pertumbuhan lapangan kerja berkaitan dengan perluasan industri. Nah, untuk yang teori yang kelima itu ada namanya teori Todaro, di mana teori ini mengasumsikan bahwa keputusan migrasi adalah merupakan fenomena ekonomi yang rasional. Todaro merumuskan bahwa perkembangan migrasi terjadi karena perbedaan antar pendapatan yang diharapkan dan yang terjadi di pedesaan maupun di perkotaan. Nah, untuk teori yang keenam itu ada namanya teori Strock and Siegel, di mana menurut teori ini migrasi adalah suatu bentuk mobilitas geografi atau mobilitas keruangan yang menyangkut perubahan tempat kediaman secara permanen antar unit-unit geografi tertentu. Nah, untuk teori yang ketujuh, itu ada namanya teori Standing and Mantra, di mana teori ini berasumsi bahwa migrasi merupakan perubahan tempat tinggal yang melampaui batas-batas wilayah yang telah ditetapkan selama 1 atau 2 tahun dari satu wilayah ke wilayah lain dengan maksud untuk menetap di daerah tujuan tersebut. Nah, untuk teori yang ke-8 itu ada namanya teori Ugu menurut Ugu. Nah, menurut teori ini, migrasi didefinisikan sebagai perubahan tempat kediaman yang menyangkut terjadinya perubahan menyeluruh yang disertai dengan penyesuaian dari orang yang pindah ke lingkungan masyarakat yang baru. Baiklah, sekian pemaparan materi dari saya. Saya kembalikan kepada moderator. Baik, terima kasih kepada Novia yang telah menyampaikan materinya. Baik, untuk materi yang selanjutnya akan saya sampaikan sendiri, yaitu mengenai strategi penanggulangan masalah migrasi dan kesempatan kerja. Strategi kebijakan migrasi merupakan upaya-upaya yang dapat dilakukan untuk menanggulangi dampak negatif yang terjadi. Upaya-upaya tersebut adalah yang pertama, menjalin komunikasi yang lebih intensif antara penduduk kedua negara. Yang kedua, memberikan peralatan yang lebih baik kepada calon emigran agar mereka menjadi emigran yang baik di negara tujuan, sehingga bisa mencegah terganggunya hubungan baik di antara kedua negara. Yang ketiga, meningkatnya pemeriksaan kesehatan dan melakukan karantina bagi para calon emigran. Yang keempat, yaitu pemeriksaan yang lebih insentif terhadap calon emigran baik sebelum berangkat dari negara asal maupun saat datang di negara tujuan untuk mencegah terjadinya peredaran barang-barang haram. Untuk materi selanjutnya yaitu, menurut Todaro, adapun strategi yang tepat untuk menanggulangi persoalan migrasi dan kaitannya dengan kesempatan kerja secara komprehensif adalah sebagai berikut. Yang pertama, penciptaan keseimbangan ekonomi yang memadai. Yang kedua, perluasan industri-industri kecil. Yang ketiga, penghapusan distorsi. Yang keempat, pemilihan teknologi produksi padat karya yang tepat. Yang kelima, pengubahan keterkaitan langsung antara pendidikan dan kesempatan kerja. Yang keenam itu pengurangan laju pertumbuhan penduduk melalui upaya pengentasan kemiskinan absolut dan perbaikan distribusi pendapatan. Baiklah, hanya itu materi yang bisa kami sampaikan. Untuk selanjutnya, mengenai sesi pertanyaan, silakan teman-teman ajukan di forum diskusi yang telah disediakan. Sekian dari kelompok kami. Atas perhatian ataupun atas kesalahannya kami mohon maaf.
Lebih dan kurangnya kami mohon maaf. Sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.